Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS Team di sini ingin melakukan presentasi akhir ya. Ya. Melakukan presentasi akhir. Nah, proyek kita itu di sini memantau kualitas air atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu tuh water monitoring system ya. Water quality monitoring system. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, sebelumnya kita mau memperkenalkan diri kami lagi. Nama saya Aldi Afriansyah dengan NPM 14020230006 dan rekan saya Faras Fadila dengan NPM 140-2023-026 dan rekan saya juga Tegar Yuda Prasetya dengan NPM 140-2023-070. Oke. Nah, di sini tuh kita sebenarnya waktu awal-awal masuk masih kepikiran ya untuk mau buat project seperti apa awalnya. Ya, betul. Kita masih nyari-nyari referensi, terus kita juga masih nyari-nyari cocoknya buat kita itu project apa gitu. Nah, sampai akhirnya kita menemukan ide untuk memantau kualitas air ya awalnya ya. Kita nggak kepikiran ya awalnya kita tuh mau kayak gimana, tapi dengan lambat waktu berjalan, alhamdulillah kami dibantu oleh dosen pembimbing kami, Bu Sri Putri sama Bu Puji ya, mendapatkan klien kami itu dari Universitas Nasional, Betul. yang bernama Ibu Astri Zulfa ya. Nah, singkat cerita nih ya, sebenarnya tuh Bu Aci ini mempunyai satu permasalahan ya, yang dimana Bu Aci ini punya masalah yang dimana setiap kali beliau ingin memantau kualitas air itu dilakukannya itu secara manual. Betul. Ya kan, jadi beliau tuh harus terjun ke mungkin ke pinggiran-pinggiran Sungai Ciliwung kali ya untuk ngambil sampel air, melakukannya masih manual, masih harus capek-capek terjun lah ke bawah situ. Nah, sampai akhirnya menemukan kelompok kami ya, dengan baiknya tuh kita mempunyai solusi yang dimana kita ini menyediakan sebuah project yang dimana mengintegritaskan sistem IoT untuk memantau kualitas air yang dimana dilakukan secara real time. Jadi nggak perlu nunggu waktu beberapa lama atau beberapa jam, kita bisa memberikannya secara otomatis dan bisa dipantau dari handphone ataupun dari laptop ya, menggunakan aplikasi apa, Blink sama Telegram untuk itu. Nah, di sini untuk sensor itu kita menggunakan sensor apa aja nih? Kita pakai 2 sensor, Aldi. Oke. Ada sensor pH dan TDS. Oke, sensor pH dan TDS. Nah, untuk datanya itu akan diapakan? Untuk datanya akan disimpan ke dalam spreadsheet yang nantinya bisa didownload untuk sebagai penelitian oleh Bu Aci ini. Oke, nah di sini juga ada deskripsi water monitoring system kita ya, yang dimana ini sebuah sistem yang memantau kualitas air secara real time. Lalu untuk data yang telah diambil dari sensor tersebut yang telah dikelola itu ditampilkan melalui dashboard Blink dan dikirim notifikasinya itu melalui Telegram ya. Nah, jadi untuk datanya itu bisa dilihat ke Google Spreadsheet ya, yang telah kita buat ya. Oke, kita bakal lanjut ya. Nah, untuk Bu Asri Zulfa ini seperti yang saya bilang, beliau ini adalah peneliti ya, yang dimana tuh dia meneliti kualitas air Sungai Ciliwung yang dimana dilakukannya masih secara manual kan. Nah, beliau juga kan dari Universitas Nasional. Beliau juga dari jurusan biologi ya, biologi dan pertanian nih, yang dimana keahliannya itu tuh sebagai ekologi primata, nutrisi pakan satwa liar ataupun screening fitokimia tumbuhan. Nah, ia juga secara rutin tuh melakukan pemantauan kualitas air ya kemarin ya. Iya, betul. Secara seminggu sekali, tapi masih manual. Ya. Oke. Nah, di sini kita bakal lanjut ke next page selanjutnya. Nah, untuk masalah ini akan dibacakan oleh rekan saya, Tegar Yuda. Oke, di sini permasalahan dari Bu Aci sendiri itu yang pertama ada proses pemantauannya ini masih dilakukan secara manual. Yang kedua, Bu Aci harus datang ke lokasi setiap minggu untuk mengukur data. Lalu yang ketiga, tidak ada sistem pemantauan secara real time. Kita masuk ke solusi IoT. Di sini ada cara kerja. Yang pertama itu ada tahap input, yang dimana perangkat kami menggunakan sensor pH yang bertipe pH 4502C dan sensor TDS yang bertipe TDS meter versi 1.0 yang berfungsi untuk membaca kondisi kualitas air secara real time
dan mengirimkan data analog dari sensor ke microcontroller. Lalu yang kedua ada tahap proses. Fungsi microcontroller SP32 DevKit CV4 yang bertugas menerima data sensor dan memproses nilai parameter, yaitu parameter pH dan TDS yang menggunakan koneksi internet melalui modem. Lalu yang ketiga ada tahap connectivity dan storage. Kami mengirim data yang telah diproses ke internet via Wi-Fi, lalu data disimpan secara otomatis di Google Spreadsheet, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dengan tujuan sebagai data historis untuk analisis tren dan penelitian jangka panjang. Lalu yang terakhir ada tahap output. Data pH dan TDS dapat dimonitoring secara real-time di dashboard Blink oleh pengguna atau user, dan notifikasi dikirim via Telegram. Kemudian notifikasi muncul jika nilai melewati ambang batas. Contoh dapat peringatan seperti pH terlalu asam dan TDS terlalu pekat. Oke. Lalu di sini saya akan menjelaskan hardware sistem IoT. Sistem hardware kami didesain untuk stabilitas maksimal, berbeda dengan sistem baterai biasa. Kami menggunakan adaptor versi 5 volt, 3 ampere yang terhubung langsung ke sumber listrik. Arus yang besar dan stabil ini sangat krusial untuk menjaga SP32 dan sensor pH dan TDS bekerja akurat terus-menerus tanpa drop tegangan yang bisa merusak data. Oke. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Pak Ras Fadil. Silakan Pak Ras. Selanjutnya di sini ada tampil dari Blink, yang dimana gambar sebelah kiri itu menampilkan Blink yang ada di web dan sebelah kanan menampilkan Blink yang ada di HP. Selanjutnya ini hasil notifikasi yang akan dikirimkan di Telegram. Hasilnya itu seperti ini, yang dimana pH itu jika pH normal maka akan mendapatkan peringatan normal. Jika TDS tinggi maka dia akan diberikan peringatan tinggi. Selanjutnya ini merupakan hasil penyimpanan di data spreadsheet, yang dimana kita akan mengirimkan data setiap 10 menit sekali ke dalam spreadsheet ini. Selanjutnya pilihan kualitas yang kami optimalkan. Desain sebelumnya kami menggunakan tempat cas baterainya dan step up, yang dimana itu ada permasalahan dengan penurunan daya baterai dapat mempengaruhi akurasi sensor secara signifikan. Oleh karena itu kami membuat penggantinya dengan menggunakan adapter 5 volt 3 ampere. Nah, ini merupakan tampilan produk yang telah kami selesaikan, yang dimana kita menggunakan di gambar di sini ada adapter 5 volt, gambar sebelah kiri ada pH, dan gambar sebelah kanan ada TDS, yang dimana sudah kami rancang dan kita rakit menggunakan casing. Oke, mungkin dari presentasi kita kali ini itu aja ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menampilkan sesi demo untuk memperlihatkan seberapa efektif alat kita yang telah kita buat ini ya. Ya, betul. Oke, jadi itu aja dulu ya. Kita bakal next ke video demo kita. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari OSIS Team di sini ingin mendemokan hasil dari proyek kami, yaitu water monitoring system yang menggunakan sensor pH dan TDS. Oke, jadi di sini kita punya sampel air dari Sungai Ciliwung, yang dimana kita menggunakan 2 botol, yang satu untuk TDS dan yang satu untuk air pH. Dan ini adalah device kita yang telah kita rakit. Boleh kameramen untuk mendekat. Nah, untuk tampilannya kita nggak terlalu ribet, jadi kita menggunakan adapter. Dan di sini ada modul dari sensor TDS serta ada dari sensor pH. Dan ini untuk ISP-nya terhubung dengan menggunakan Wi-Fi. Nah, untuk dari hasil pembacanya sendiri, alhamdulillah kita telah melakukan beberapa kalibrasi, dan ini adalah contoh sampelnya, yang dimana sensor telah membaca dengan baik. Dan untuk sensornya sendiri, dari nilai yang telah dibaca itu disimpan ke dalam Excel. Dan untuk website yang kita gunakan ini menggunakan Blink, serta ada notifikasi Telegram yang digunakan. Nah, berikut ini adalah notifikasi Telegram yang ditampilkan dari program yang telah kita buat.
Jadi itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.